Saudari-saudaraku yang terkasih, apa kabar semuanya? Semoga kita bersama keluarga selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Selasa 6 Juli, Pekan Biasa ke-14. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas rahmat dan karunia-Mu, sehingga kami boleh kembali melaksanakan tugas-tugas kami hari ini. Berkatilah sepanjang hari ini, agar apa yang kami lakukan dan kami perbuat selaras dengan kehendak-Mu. Sebagai bagian dari kami, ikut ambil bagian dalam karya-Mu di dunia ini. Ini semua kami sampaikan dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Yesus Kristus menurut Matius. Bab 9 ayat 32 sampai 38. Marilah kita baca bersama-sama, lalu kita renungkan masing-masing dalam hati kita. Pada suatu hari, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak, katanya, hal semacam itu belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita mencoba menyimak sabda Tuhan hari ini, Yesus begitu jeli melihat kebutuhan umat manusia. Mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Yesus mengajak kita untuk bertekun dalam doa meminta tenaga pekerja. Tuaian yang banyak itu tidak boleh ditelantarkan hanya karena kekurangan tenaga. Allah yang mempunyai tuaian pasti akan mengirimkan pekerjanya. Dia tidak mau umatnya itu terlantar. Percayalah, Tuhan akan terus mengirimkan para pekerja asalkan kita tidak pernah berhenti berdoa dan meminta kepada Tuhan. Maka menjadi refleksi untuk kita semua, saudara-saudariku yang terkasih. Apakah kita sering berdoa untuk panggilan di gereja kita? Sebagai orang tua, apakah kita mendukung jika ada anak-anak kita yang mau menanggapi panggilan Tuhan untuk menjadi pekerja di kebun anggurnya? Marilah kita terus berdoa untuk kaum muda, agar mereka berani menanggapi panggilan Tuhan untuk menjadi pekerja-pekerja di kebun anggurnya. Kita mohon tidak hanya pada saat minggu panggilan saja, tapi setiap hari, supaya banyak orang muda, kaum muda terpanggil untuk ikut ambil bagian
di dalam karya Tuhan di dunia ini dengan menjadi imam-imamnya, biarawan dan biarawati. Panggilan Tuhan bagi umatnya di atas bumi ciptaannya, api cintanya, nyala kasihnya, sumber semangat bagi kita. Wartakan semangat cintanya pada orang yang dambakan kasihnya. Terpujilah Tuhan Allah yang telah mengutus putranya. Marilah kita mengakhiri renungan kita dengan mohon berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit khususnya yang terpapar COVID-19, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.